Reset adalah judul khotbah saya. Topik kita bulan Agustus adalah tentang pengampunan, forgiveness. Sepanjang bulan ini kita belajar tentang forgiveness, tentang pengampunan. Dan minggu lalu saudara sudah belajar banyak kebenaran tentang forgiveness. Pastor Jeffrey sempat katakan bahwa orang yang tidak rela mengampuni itu ibaratnya orang yang meminum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Saudara tidak mau mengampuni, saudara yang meneguk racunnya dan mengharapkan orang lain yang saudara benci atau saudara tidak rela ampuni mati atau menderita. Padahal saudara sendiri yang menegak racun atau meneguk racun, saudara sendiri yang sebenarnya menderita. Nah, banyak yang sudah pelajari selama minggu lalu. Hari ini saya ingin lanjutkan sedikit dengan memakai topik riset. Kenapa saya pakai topik riset atau judul riset? Karena pada waktu saya mempelajari atau waktu saya dulu bekerja di bidang komputer, waktu saya di tahun 80-an bekerja merakit komputer, saya kenal kata riset. Karena riset dibutuhkan pada saat sistem yang kita bangun, komputer kita atau sistem yang sudah jalankan mengalami error, mengalami gangguan, mengalami kerusakan, akibatnya segala sesuatu hang dan tidak bisa berjalan dengan baik, saudara perlu riset untuk memulihkannya kepada kondisi yang normal. Are you with me? Dan saudara perlu riset bahkan untuk mengembalikan apa yang mungkin tidak lagi berjalan sebagaimana seharusnya, kembali kepada kondisi default, apa kondisi semula. Jadi saudara perlu riset. Dalam komputer ada istilah reboot, R-E-B-O-O-T, reboot, untuk mengulang kembali sistem yang ada. Riset kita perlukan dalam kehidupan. Pengampunan adalah seperti riset dalam kehidupan kita. Mengembalikan hati kita, kardia kita kembali kepada kondisi yang normal. Kalau hidup saudara tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Alkitab katakan di dalam Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimulah terpancar kehidupan saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimulah engkau menjalankan kehidupan. Menjalankan pernikahan, menjalankan bisnis, menjalankan studi saudara, menjalankan apa saja. Dari hatimulah, dari kardiamulah. Saya pernah khotbah panjang lebar tentang kardia. Karena di dalam Matius pasal ke-13, Yesus memakai kata hati atau memakai kata tanah untuk mengilustrasikan hati. Ada orang yang tanahnya berbatu, bersemak belukar, ingat itu? Dan tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Dikatakan hati kita, kardia kita seperti tanah. Kalau saudara pelihara itu subur, maka bisa menumbuhkan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Amin. Nah, oleh sebab itu saya pernah khotbahkan itu panjang lebar. Khotbah saya di judul Semak Duri 1 dan 2 atau saya berbicara tentang kardia. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan karena tidak semua saudara mendengarkan ini, dan tadi di kebaktian pertama ada beberapa orang yang kemudian mengomentari tentang apa yang saya katakan tentang kardia dan dia belum pernah mendengarkan dan dia berkata itu sangat membantu dia untuk mengerti bagaimana kehidupan dijalankan. Nah, kardia adalah bahasa asli daripada kata hati di dalam Matius pasal ke-13. Dikatakan jagalah atau hati kita atau tanah kita itu seperti sumber kehidupan. Dan Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, jagalah kardiamu dengan segala kewaspadaan, sebab dari kardiamu lah saudara menjalankan kehidupan. Saya jelaskan. Buat saudara yang pernah mendengarkannya ini ulangan, buat saudara yang belum ini pelajaran tambahan. Segala sesuatu yang saudara lihat dalam kehidupan, saudara atau segala sesuatu yang saudara alami dalam kehidupan, saudara alami melalui kelima panca indera saudara. Saudara lihat, saudara dengar, saudara raba, saudara cium, ataupun saudara cicipi dengan lidah saudara. 5 panca indera saudara, saudara pakai untuk berinteraksi dengan lingkungan saudara. Nah, segala sesuatu yang saudara lihat, saudara dengar, saudara cium, saudara raba, atau saudara cicipi, akan diterjemahkan dalam bentuk gelombang ke dalam kardia saudara, ke dalam bagian daripada kardia saudara yang saya beri nama gerbang. Saya pakai bahasa sehari-hari supaya gampang saudara ingat. Nah,
Kardia saudara melibatkan bukan hanya otak saudara, melibatkan bukan hanya jantung saudara, juga melibatkan semua sistem jaringan saraf yang ada dalam diri saudara, termasuk kelenjar-kelenjar yang akan menghasilkan hormon. Jadi bukan hanya otak dan jantung, bukan hanya cuman sarafnya, tapi juga semua kelenjar yang ada. Jadi satu sistem yang terintegrasi yang tidak bisa terpisahkan. Apa yang kau lihat dan apa yang kau rasakan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, apa yang saudara lihat akan dilanjutkan ke dalam bagian kardia saudara yang saya sebut gerbang di dalam otak saudara. Bahasa ilmiahnya adalah entorhinal cortex. Kira-kira 5 menit ke depan saya akan terdengar seperti guru biologi. Tapi saya percaya saudara, saya yakin saudara akan mendapatkan mendapatkan berkat dari apa yang saya akan bagikan. Akan memerdekakan saudara. Nah, jadi kalau saudara lihat sesuatu, saudara lihat seperti saya dulu pernah jelaskan, saudara lihat spaghetti bolognese misalnya. Saudara lihat itu, bukan spagettinya masuk melalui mata, tapi gambarnya diterjemahkan dalam bentuk gelombang ke otak saudara. Kemudian gelombang itu akan melanjutkan ke dalam kardia saudara atau otak saudara dalam hal ini, ke satu bagian yang saya sebut dengan pabrik, karena pabrik ini akan menghasilkan hormon-hormon yang meresponi apa yang sudah lihat atau apa yang sudah dengar. Nah, bahasa ilmiahnya di sini adalah talamus dan hipotalamus. Yang belajar kedokteran atau belajar psikologi akan tahu kata-kata ini. Talamus dan hipotalamus akan menghasilkan hormon yang sesuai. Kalau saudara mendengar musik-musik tertentu, Gita Cinta dari SMA, saudara lihat sepeda, saudara hati saudara berbunga-bunga karena ada ingatan-ingatan yang indah. Wanita lihat cincin berlian 3 karat, berbunga-bunga, rasa senang, bisa ngerti? Saudara lihat pribadi yang indah dan lain sebagainya, ada perasaan yang indah, itu semua karena kelenjar di dalam tubuh saudara menghasilkan hormon yang membuat saudara senang. Ada hormon endorfin, serotonin, oksitosin dan lain sebagainya. Demikian juga kalau saudara lihat sesuatu yang membuat saudara marah, pabrik juga akan menghasilkan hormon yang menggambarkan perasaan tersebut. Nah, selain menghasilkan, informasi tersebut akan dilanjutkan kepada bagian kardia saudara atau otak saudara, kepada bagian yang saya sebut dengan arsip. Nah, di dalam arsip ini saudara menyimpan semua ingatan-ingatan saudara. Saya nanti akan jelaskan pengalaman saya atau berikan beberapa pengalaman atau kesaksian pengalaman saya pribadi. Saya masih ingat saya pernah cerita pada saudara tentang pengalaman spaghetti bolognese saya. Berapa banyak yang ingat? Oke, 25 tahun yang lalu saya makan pertama kali spaghetti bolognese. Waktu itu di Eropa, di Jerman. Sebelumnya saya belum pernah makan spaghetti bolognese. Waktu saya pertama kali melihat gambar spaghetti, gambar itu masuk ke pintu gerbang otak saya. Kemudian mengaktifasi pabrik dan sebelum pabrik menghasilkan hormon, pabrik bingung, ini apa? Karena belum pernah mencicipinya. Pabrik pergi ke arsip, tanya, ini apa? Arsip kemudian mencari file gambar mie yang serupa. Arsip kemudian keluar dengan kesimpulan mirip dengan mie goreng Jawa. Oke? Arsip bilang mie goreng Jawa. Kemudian pabrik menghasilkan atau memberikan respons yang sesuai. Hormon yang membuat saya kemudian mulai merasa lapar dan ada cairan yang berlebihan di mulut saya. Oke? Kemudian otak segera memberikan perintah dan tangan saya mulai menggulung mie yang ada dan garpu saya gerakkan ke lidah saya. Segera pada saat mie itu menyentuh lidah saya, ada rasa yang masuk ke lidah saya yang diterjemahkan melalui gerbang saya dan kemudian mengaktifasi pabrik di otak saya, di kardia saya yang kemudian menghasilkan hormon yang membuat saya segera merasakan rasa mual dan ingin berhenti makan. Saudara bisa ngerti apa saya maksudkan? Segera saya merasa mual dan tidak ingin makan apa-apa lagi dan saya merasa sakit, merasa keringetan dan lain sebagainya karena apa yang saya harapkan tidak sama dengan apa yang saya rasakan. Oke? Semua perasaan yang tadi saya rasakan disimpan
Jadi perasaan tadi, baik perasaan indah maupun perasaan mual, disimpan di dalam gudang kardia saya. Gudang ini bahasa ilmiahnya adalah amigdala. Amigdala yang menyimpan perasaan itu. Nah, biasanya, sekedar saya lanjutkan saja, amigdala akan atau bagian otak ini atau bagian kardia ini akan melanjutkan kepada bagian kita, otak yang lain, yang saya sebut sebagai prosesor. Tempat di mana otak kita memproses data yang ada. Nah, prosesor adalah bagian kardia kita yang akan mengambil keputusan apa yang kita lakukan. Di sini ada bagian otak kita yang bernama hippocampus. Nah, hippocampus adalah bagian di mana kita berpikir, memisahkan dan memilah dan mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Saudara, sebelum prosesor mengambil keputusan, segala sesuatu bisa terjadi secara internal di dalam kehidupan seseorang berdasarkan apa yang ada di sini. Ada banyak orang yang punya pengalaman tertentu di masa lampau. Dia ingat kejadian-kejadian tertentu, kemudian perasaan itu dia simpan, indah maupun tidak indah, dia simpan di dalam. Seperti saya katakan, ada orang melihat sepeda tertentu, langsung perasaan berbunga-bunga muncul karena dia ingat di SMA dia pernah dibonceng oleh si Anu naik sepeda seperti itu. Dia segera merasa senang sekali. Tapi kemudian rasa senang itu segera berganti karena dia ingat si Anu kemudian menikah dengan orang lain dan meninggalkan dia. Are you with me? Oleh sebab itu semuanya bisa terjadi di dalam internal seseorang terlepas dari apapun yang terjadi. Ini internal. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa saudara perlu belajar pengampunan karena pengampunan akan reset kardia saudara, menolong saudara bisa memulihkan apa yang selama ini mungkin hang di dalam diri saudara. Saya seperti katakan, saya pernah saksikan pada saudara tentang pengalaman saya dengan Hana. Waktu saya mengerti kebenaran ini, saya coba bicara kepada Hana. Saya bilang, yang ingatkah kejadian tertentu? Misalnya pada waktu itu saya pernah cerita tentang pengalaman kami main bowling. Begitu Hana dengar kata bowling, dia dengar kata bowling, ling. Segera ingatan dia tentang kata bowling muncul membuat dia kardia mulai memproses dan menghasilkan hormon tertentu yang membuat mata dia mulai membelalak. Pipinya mulai merah, tensinya mulai naik. Dan segera saya tahu ada sesuatu yang masih disimpan di gudangnya. Saya cerita waktu itu, ingat waktu itu saya mau main bowling dan saya minta izin, padahal anak saya yang wanita harus keluar dari rumah sakit dan harus pulang ke rumah. Dan saya minta izin saya main bowling dan tidak antar kamu atau jemput kamu dari rumah sakit ke rumah. Dan kamu bilang tidak apa-apa. Dan saya pikir kamu bilang tidak apa-apa berarti tidak apa-apa. Dan saya pergi bermain bowling, ternyata kamu bilang tidak apa-apa, ternyata ada apa-apa. Dan pada waktu saya bicara itu, segera ada tensi yang naik, nada yang berubah, seolah-olah kejadian itu baru terjadi kemarin. Padahal 10 tahun yang lalu. Saya ingat betul, saya pernah minta maaf. Ingat betul, saya ingat kejadiannya di mana dan berapa kali saya minta maaf. Dan Hana ingat dan dia berkata, betul aku sudah memaafkan. However, setiap kali kata bowling muncul, amigdala membajak semua tindakan Hana. Error terjadi, hang terjadi, masakan rusak, urusan homework, pekerjaan rumah anak-anak berantakan. How many understand what I'm talking about? Oleh sebab itu, berapa sering dalam kehidupan kita di-hijack oleh amigdala karena masalah ini. Nah, hari ini saya ingin menolong saudara untuk masuk lebih jauh supaya saudara mengalami reset dalam kehidupan saudara sehingga saudara bisa produktif. Pernikahan saudara bisa dipulihkan, keuangan saudara bisa dipulihkan, pekerjaan saudara bisa dipulihkan, karir saudara segera berubah karena saudara mulai produktif dalam kehidupan. Amin. Buka Alkitab saudara Efesus pasal yang pertama.
Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama, saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara. Saya mulai bacakan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Amin. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Yang saya tertarik pada ayat ini adalah pada saat ayat ini menarik perhatian saya kepada apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini kalau engkau mengalami pengampunan atau kalau saudara hidup di dalam pengampunan, bukan hanya menerima pengampunan, tapi juga melepaskan pengampunan. Ada janji yang dahsyat di sini. Di Breaking News saya tuliskan di bulan Agustus bahwa pengampunan bukan hanya bicara soal pengampunan yang kita terima, tapi pengampunan yang kita juga lepaskan. Karena kehidupan kita ditentukan bukan hanya oleh pengampunan yang kita terima, karena pengampunan yang kita terima memberikan keselamatan pada kita. Memberikan penebusan dan pengampunan dosa. Ada amin? Tapi pengampunan yang kita berikan menentukan kualitas kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak memberikan pengampunan yang harusnya kita berikan, kita mengalami jebakan, bajakan di sini sehingga kita tidak bisa menghasilkan sebagaimana yang kita perlu hasilkan. Berapa banyak yang mengerti apa yang saya katakan? Oleh sebab itu, saya mau menarik perhatian saudara pada satu ayat yang sangat menarik di sini. Rahasia dan janji yang Tuhan berikan pada kita, saya ingin menarik perhatian saudara kepada ayat ke-8 terlebih dahulu. Ada beberapa kata kunci yang saya ingin perkenalkan pada saudara, tapi yang pertama kepada ayat yang ke-8. Dikatakan begini, yang dilimpahkannya kepada kita, yang dilimpahkan yaitu pengampunan, dilimpahkannya pada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat ini berkata, kalau engkau hidup dalam pengampunan, kalau engkau hidup menerima pengampunan, yaitu penebusan daripada Tuhan, dan hidup dalam pengampunan melepaskan, mengampuni orang yang berserah kepadamu, engkau akan hidup di dalam hikmat dan apa? Kalau engkau hidup dalam pengampunan, engkau akan hidup di dalam hikmat dan pengertian. Berapa banyak yang mau hidup di dalam hikmat dan pengertian? Wisdom and understanding. Saudara, kalau saudara hidup dalam pengampunan, menerima pengampunan dari Tuhan dan memberikan pengampunan yang kau perlu berikan kepada orang lain, you are resetting your system. Kau memulihkan sistem dalam diri dan kehidupan saudara, kardia saudara, untuk saudara bisa hidup berhikmat. Untuk saudara bisa hidup penuh dengan pengertian. Nah, kata pengertian di situ ada beberapa terjemahan. Ada yang bilang insight, pencerahan, insight. Toko kita Insight Unlimited mendapatkan pengertian atau pencerahan daripada Tuhan yang tidak terbatas. Insight. Atau kata yang lain, memakai kata discernment. Discernment berarti bisa membedakan. Bisa memilih. Discernment menolong saudara di saat-saat yang sulit, apa yang harus saudara lakukan? Memilih ke kiri atau ke kanan. Mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan saudara bisa melihat segala sesuatu sebagaimana sepatutnya. Saya ulangi pelan-pelan. Discernment akan menolong saudara di tengah-tengah kekacauan melihat kejelasan. Di tengah-tengah kebingungan melihat jalan keluar. Di tengah-tengah gelap saudara melihat terang dan aja jalan keluar. Di tengah-tengah keputusasaan saudara punya pengharapan. Ada amin. Dan kardia saudara hanya bisa punya wisdom and discernment kalau saudara bersih. Berapa banyak saudara yang tahu kalau saudara sedang marah? Kalau adrenalin, CRH dan semua hormon yang lain yang membuat saudara sedang menggebu-gebu, mata saudara membelalak, tensi saudara tinggi, gula naik, pipi merah. Berapa banyak saudara tahu bahwa saudara tidak bisa melakukan keputusan-keputusan yang penuh dengan hikmat? Piring saudara lempar, saudara harapkan bisa terbang.
Halo? Berapa banyak kita melakukan kebodohan yang tidak berhikmat karena kita lagi error. Nah, saudara kalau mau produktif dalam kehidupan saudara, pengampunan merupakan salah satu hal yang sangat penting. To reset your system. Untuk reset mengembalikan kardia saudara kepada kondisi yang normal. Sehingga saudara bisa melihat dengan jelas. Orang karismatik suka mendengar suara Tuhan. Saudara mau dengar suara Tuhan? Saya mau. Tahukah saudara, Tuhan bisa bicara di luar gendang telinga saudara. Tuhan bicara di sini. Kemudian saudara dengar dengan gendang telinga, dan saudara menangkap suaranya dengan gerbang saudara. Bisa? Bisakah saudara lewati gendang telinga saudara bicara di sini? Bisa? Bisa, dia maha hadir. Bisakah dia bicara di dalam diri saudara, dan kemudian you just hear him? Bisa. Demikian juga dia bisa kasih saudara lihat di luar, lagi bangun, itu namanya penglihatan. Lagi tidur, namanya mimpi. Kalau kardia saudara dikuasai oleh hal yang buruk, kau merem, kau lihat, yang sudah lihat adalah mimpi yang buruk. It's called nightmare. Saudara, kardia saudara mempengaruhi. Oleh sebab itu kalau saudara bersihkan kardia saudara, saudara bisa hidup dengan hikmat. Di tengah-tengah kekacauan, saudara bisa membuat keputusan yang jelas. Di tengah-tengah tekanan, saudara bisa punya kekuatan untuk menghadapinya. Ada amin? Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kalau engkau hidup di dalam pengampunan, engkau menerima pengampunan, engkau menerima juga di dalam paket pengampunan itu, hikmat dan pengertian. Ada amin? Nah selain itu, kalau saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-7, ada beberapa kata yang sangat menarik. Saya ingin kutip lagi ayat ke-7 dikatakan, sebab di dalam dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kata penebusan, bahasa Inggrisnya memakai kata redemption. Dikatakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, pengampunan yang kita terima dari Tuhan, bukan hanya akan membuat kita hidup dalam hikmat dan pengertian, tapi sekaligus membuat kita menerima penebusan, yaitu keselamatan kita. Oleh sebab itu, saudara perlu mengerti, kehidupan yang kekal, keselamatan yang kita terima, bukan karena kuat dan gagah, bukan karena perbuatan kita, tapi itu karena darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib yang memberikan kita keselamatan. Ada amin? Tidak ada yang kita bisa lakukan untuk membetulkan diri kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Nah di ayat yang ke-7 sampai ke-10, selain keselamatan yang kita terima. Saya jelaskan dulu, kemudian saya akan jelaskan satu persatu. Kita menerima dua kata atau dua hal. Yang pertama saya ingin perkenalkan pada saudara kata grace. Yang kedua saya ingin perkenalkan kepada saudara kata mercy. Di dalam pengampunan, keempat hal ini merupakan paket daripada forgiveness. Kalau saudara menerima pengampunan dari Tuhan, dan melepaskan pengampunan dalam kehidupan, saudara terima paket ini. Keselamatan, saudara terima grace and mercy, juga saudara menerima hikmat dan pengertian. Saya akan jelaskan buat saudara sebentar, satu persatu. Nah, saya akan jelaskan pada saudara mulai dari Efesus pasal pertama dulu sebentar. Kalau saudara lihat Alkitab saudara sebentar, bisa tahan 5 menit lagi? Seperti kelas sebentar? Jadi saudara catat kalau saudara bawa, karena ada begitu banyak hal yang saya tulis, saudara catat, saudara tidak mungkin bisa mengingatnya. Ingat teman kita namanya Adam? Tahu kenapa Adam jatuh ke dalam dosa? Karena waktu Bapa di surga kasih perintah dia nggak catat. Waktu dibelokin sedikit sama iblis dia nggak tahu, nggak bisa membedakan antara apa yang Tuhan katakan sama apa yang iblis katakan. Akibatnya dia terjebak, betul kan? Bilang sama sebelahmu, jangan niru Adam. Adam sok tahu, oke? Oke. Nah, ayat ke-7 dikatakan begini. Sebab di dalam dia oleh darahnya, oleh apa? Oleh apa? Dan Alkitab berkata darah yang menyucikan, bukan perbuatan. Yang menyucikan kita siapa? Yesus, darah Yesus. Oleh darahnya kita menerima pengampunan dosa. Nah kata pengampunan di sini, di ayat yang ini, saya minta tolong dikeluarkan. Bahasa aslinya memakai kata aphesis.
Saya janji 5 menit, tidak lebih lama dari 10 menit. Saya ngajar seperti sebentar. Saudara tahan, akan menolong saudara. Kata pengampunan di sini memakai kata aphesis, oke? Oleh sebab itu, yang memberikan keselamatan kepada saudara adalah darah. Darah anak domba Allah. Tahan dulu sisi sebentar, bisa? Oke, buka Matius pasal ke-18. Matius pasal ke-18. Matius pasal ke-18. Saya mau mengajak saudara melihat bagian yang lain. Matius pasal 18. Saya mau saudara nanti baca di rumah mulai ayat ke-21 sampai ayat ke-35. Nanti baca di rumah. Waktu kita tidak cukup untuk kita baca semua. Saya ingin bacakan buat saudara ayat yang ke-35. Saya akan katakan sesuatu atau jelaskan sesuatu yang mungkin saudara belum pernah dengarkan sebelumnya. Ayat 35 katakan begini. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat ini katakan begini, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, Bapakku di surga tidak akan mengampuni engkau juga. Saya ceritakan kepada saudara kejadiannya, atau apa yang dituliskan oleh Alkitab dari ayat yang ke-18 sampai ke ayat 35. Ayat itu bicara tentang seorang raja memanggil seseorang yang berhutang kepada dia 10.000 talenta. Berapa banyak yang tahu ceritanya? Oke, 10.000 talenta diminta, ditagih sama raja. Raja bilang bayar. Orang ini bilang, maaf, nggak mampu bayar. Minta reschedule, minta cicilan 12 bulan tanpa bunga. Raja bilang no way, kamu nggak punya uang, ya udahlah. Karena belas kasihan kamu diampuni. Oke, dia diampuni, itu namanya mercy. Mercy artinya tidak perlu mengembalikan apa yang harusnya dia kembalikan. Dia tidak dapatkan hukuman, konsekuensi apa yang seharusnya dia harus terima. Itu mercy. Saudara tinggalkan keluarga 20 tahun, tidak selayaknya mungkin saudara merasa saudara layak diterima kembali, sama seperti anak yang hilang. Saudara diterima kembali, itu mercy. Saya pernah dulu mencuri, saya pengen cicil balik uang yang saya curi. Dari uang jajan saya, 30 tahun saya cicil. Tapi kemudian yang saya curi dia bilang, gak usah, kamu diampuni. Itu mercy namanya. Tidak dapatkan konsekuensi daripada yang seharusnya. Tapi kalau grace berbeda. Buat seorang ayah yang sudah meninggalkan anak-anaknya 20 tahun. Diterima kembali, tidak diusir, itu mercy. Tapi dihormati sama anaknya lagi, sama istrinya, itu grace. Dapatkan apa yang tidak seharusnya dia dapatkan. That's called grace. Beda. Buat orang yang pakai obat, bisa lepas, itu mercy. Tapi otaknya masih bisa canggih, itu grace. Saudara pakai obat 30 tahun, 20 tahun, bisa lepas saja, itu mercy, betul kan? Tapi bisa masih cair. Cair maksudnya bukan sayur ya. Masih bisa bekerja otaknya dan kemudian cemerlang, itu grace. Nah, orang ini bilang sama rajanya, mercy please. Kemudian raja bilang oke, bebas. Gak usah bayar deh. Orang ini keluar, ternyata orang ini dihutangin orang lain. Hutang sama dia 100 dinar. Dia bilang, mana uangnya? Orang kedua ini bilang, mercy please, tolong. Gak punya uang untuk bayar. Orang pertama ini bilang gak bisa. Kalau lo gak bayar, gak bisa. Dikatakan Alkitab mencatat dia mencekik temannya, memaksa temannya bayar 100 dinar. Kejadian ini terlihat oleh orang ketiga. Orang ketiga lapor sama raja. Tuan Paduka Raja, orang yang tadi Anda bebaskan 10.000 talenta, mencekik temannya yang hutang kepada dia 100 dinar. Raja bilang kalau begitu tolong tangkap dia, masukkan dia ke dalam penjara, serahkan kepada algojo. Algojo tugasnya untuk menyiksa. Raja harus memasukkan dia ke dalam penjara. Karena raja adalah raja yang adil. Saudara harus mengerti bahwa saya waktu membaca komentar, ada beberapa komentar yang berbeda-beda terhadap Alkitab, penafsirannya ada. Dikatakan 10.000 talenta kalau ditimbang pakai perak. Kalau perak talentanya, itu kira-kira 45 juta pound sterling nilainya. 45 juta pound, gede deh pokoknya, percaya ya.
Kalau itu emas, kira-kira 67,5 pound sterling. Kalau itu emas. Kalaupun perak 45 juta. Sedangkan 100 dinar tidak lebih daripada berapa ratus pound saja. Itu jaraknya langit dan bumi. Langit dan bumi. Saudara, kalau saudara jadi raja tidak ada pilihan kecuali saudara harus menyerahkan orang yang pertama ke dalam penjara karena konsekuensi yang apa yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu di Matius pasal ke-35 atau pasal 18 ayat 35 tadi katakan, Bapamu yang di surga akan melakukan itu kepadamu kalau engkau tidak melepaskan pengampunan kepada sesamamu. Amin. Nah, oleh sebab itu mercy tidak akan turun dalam kehidupanmu kalau engkau tidak berkemurahan, tidak merciful kepada sesamamu. Mercy tidak akan kau akan terima kecuali engkau merciful kepada sesamamu. Saya akan jelaskan sedikit lagi dengan cerita seorang anak muda. Ada seorang anak muda suatu hari, dia karena di Eropa dia mau pergi liburan, budgetnya terbatas, nggak punya uang naik pesawat, naik kereta. Dia di pinggir jalan mau nebeng orang, dia bawa backpack, dia mau nebeng. Dikatakan bahwa kemudian setelah berapa lama dia berdiri situ, dia ketemu sama satu truk yang mau ngangkat dia. Dia bisa naik di atas truk itu. Dia naik, kemudian dia senang banget, dia berdiri di atas truk. Dia lihat pemandangan yang indah, dia menikmati pemandangan. Setelah beberapa jam, karena perjalanannya sangat jauh, setelah beberapa jam mereka lewat, si supir truk bingung, kenapa orang ini berdiri saja dengan mengangkat backpacknya. Supirnya bilang, duduk aja, nikmati pemandangan yang ada, kerjakan kerjaanmu. Ada banyak pekerjaanmu yang engkau mau kerjakan, lakukan whatever you want to do. Lepaskan tasmu, do your stuff, sit down. Si anak muda dia bilang, you don't know how grateful I am. Tadinya saya harus jalan, sekarang saya dapat kendaraan bisa naik. Well, I don't mind, berdiri sedikit saya gak masalah. Angkat sedikit beban, gak apa-apa, it's okay, keep on driving. Sopirnya bilang, trust me, percayalah. Kalau engkau turunkan tasmu dan engkau kerjakan pekerjaanmu, saya enggak lebih menderita. Saya tidak perlu kerja lebih keras. Buat saya harganya sama. Taruh aja tasnya, ngapain ditenteng-tenteng. Kerjakan apa yang seharusnya engkau kerjakan. Saudara, redemption datang karena darah anak domba. Saudara dan saya selamat naik ke truk keselamatan. Itu karena nama Yesus. Tapi tujuan Tuhan selamatkan kita bukan cuma sekedar bawa kita ke surga. Karena tujuan Tuhan selamatkan kita bukan hanya sekedar supaya kita diselamatkan, tapi supaya kita menikmati perjalanan kehidupan ini. Are you with me? Tuhan ingin saudara enjoy the ride. Menikmati pernikahanmu, menikmati keuanganmu, menikmati kehidupanmu. Oleh sebab itu dikatakan redemption, dia redeem you, aphesis. Aphesis artinya buy you back. Tadinya engkau milik setan, tadinya engkau milik dosa. He bought you back dengan darahnya, dia tebus engkau. And you are his. Kau miliknya. Tapi apakah engkau kemudian milik Kristus yang bawa beban apa enggak? It's up to you. Banyak orang Kristen milik Kristus. Selamat. Tapi mereka milik Kristus yang mengangkat beban mereka sendiri. Makanya surga katakan, be merciful, forgive, so that heaven can forgive you. Ayat itu, kata mengampuni di Matius pasal ke-18 dan Matius pasal ke-6. Di doa Bapa kami yang minggu lalu sudah pelajari. Ampuni kami sebagaimana kami mengampuni. Karena itu katakan, demikian juga Bapamu di surga tidak akan mengampunimu kalau engkau tidak mengampuni. Kata mengampuni di situ memakai kata aphiemi. Kata yang berbeda dengan kata aphesis yang membeli engkau kembali. Are you with me? Aphiemi di situ bicara soal heaven cannot be merciful to you unless you are merciful to others. Kecuali saudara melepaskan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepadamu. Surga tidak bisa melepaskan pengampunan itu. Bukan keselamatan. You have your salvation. Tapi engkau akan hidup penuh dengan beban. Kardiamu penuh dengan sampah. Semak duri. Ian Vail tadi bilang
still make it to heaven. Cuman berdarah aja. Tujuannya adalah bukan make it to heaven saja, but enjoy your ride. Enjoy your ride. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian. Saya waktu dengar bahwa di Afrika, kalau mereka menangkap monyet, karena monyet cukup cepat, gesit, tidak ada jebakan yang cukup baik untuk bisa menangkap mereka, karena mereka gesit dan cepat. Dikatakan bahwa cara mereka menangkap monyet adalah bikin kotak jebakan tertentu, kotaknya dibolongin, bolongannya cukup untuk tangan monyet bisa masuk. Di dalam bolongan itu mereka taruh makanan kesukaan monyetnya. Makanan kesukaan monyet adalah, kok tahu? Kacang atau apa saja ya. Masukkan. Dikatakan lubang itu diukurkan sesuai dengan kategori kedewasaan monyet yang mereka mau tangkap. Nah, tangan monyet kalau masuk ambil kacangnya atau pisangnya, genggaman atau kepalannya terlalu besar untuk kemudian bisa keluar dari lubang yang ada. Dan begitulah mereka ketangkap. Karena kotak itu tertambat atau diikat. Jadi monyetnya jadi kejebak. Dan sepanjang hari monyet kejebak sampai yang menjebaknya datang menangkap dia. Saudara berkata, kok bisa monyet sebodoh itu? Makanya dia monyet, kalau nggak dia duduk di sini. Iya toh? Makanya dia monyet. Dia tidak rela melepaskan apa yang di tangannya. Mengapa? Karena dia menganggap apa yang ada di tangannya lebih berharga daripada apa yang dia kehilangan. Dia kehilangan kemerdekaannya. Dia kehilangan kebebasannya. Dia kehilangan semua masa depannya. Hanya karena genggaman yang ada. As same as that, orang yang tidak rela melepaskan 100 dinar. Dia berkata, enak aja lo ngomong. Sakit tahu. Tapi yang dia tidak tahu adalah yang dia pertaruhkan jauh lebih besar daripada itu. Kalau saudara fokus pada 100 dinar, saudara tidak akan mampu melepaskannya. Afyemi, mercy, bicara soal letting go. Itu artinya, let go. Redemption bicara engkau dibeli, dibebaskan. Afyemi bicara soal letting go. Kalau saudara fokus kepada apa yang ada di tangan, you hold on to it. Kalau saudara merasa rasa marah itu nikmat, nantikan sampai saatnya saudara melepaskan pengampunan. Yang selama ini saudara pikir bodoh. Satu saudara melepaskannya, pabrik otak saudara akan memberikan saudara satu kelegaan yang belum pernah saudara rasakan sebelumnya. Saya katakan satu sensasi yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kau akan berkata, wow, kenapa gak dari dulu? I let go. Itu yang firman Tuhan janjikan. Dia memberikan kau keselamatan. Dia memberikan engkau apa yang tidak layak kau terima. Kalau engkau sudah lakukan begitu banyak kesalahan, kau berkata, aku tidak layak, masih bisa mengharapkan yang terbaik. Alkitab berkata, kau punya hak untuk berharap yang terbaik. Reset. Ada amin? Kalau engkau merasa aku sudah melakukan begitu banyak kesalahan, konsekuensinya terlalu berat. Dia berkata, anugerahku, my mercy, cukup untuk membebaskan kau. Tapi engkau harus melepaskan apa yang orang lain salah lakukan. Kemudian pada saat engkau pencet reset button, Alkitab berkata, kau mulai punya hikmat dan understanding, discernment, sehingga kau mulai tajam lagi dalam pekerjaanmu. Pada waktu tekanan datang, kau tahu bagaimana mendidik anak-anakmu. Pada saat tekanan datang, saudara tahu bagaimana menghadapi suamimu. Dalam keuangan dan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Kau menjadi orang yang berhikmat dan penuh dengan pengertian. Kemana engkau pergi, kau menjadi orang-orang yang produktif. Sehingga di dalam perjalanan hidupmu, engkau bukan hanya mempertahankan keselamatan, tapi engkau memuliakan nama Tuhan Allahmu. Ada amin?